Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arasid Ridho. Eh, NIM 222 101010087 kelas A4 PAI A4. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen pendidikan, yang mana saya akan fokuskan tentang manajemen pembelajaran di sekolah. Jadi pertama-tama itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Jadi dalam dunia pendidikan itu khususnya sekolah itu memegang peranan sentral atau penting sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang terarah dan terstruktur. Jadi agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara optimal, maka proses pembelajaran di sekolah harus dikelola dengan baik melalui pendekatan manajerial yang terencana dan sistematis. Manajemen dalam suatu pembelajaran itu menjadi kunci penting dalam menciptakan suasana yang kondusif, terarah, dan berorientasi pada hasil. Jadi manajemen ini tidak hanya berfokus pada aktivitas guru di dalam kelas, tetapi juga mencakup keseluruhan proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Jadi, kita mulai dari perencanaan pembelajaran. Jadi sebagai bagian dari manajemen pembelajaran, perencanaan pembelajaran ini dapat menentukan proses pembelajaran dengan hasil pembelajaran yang maksimal. Jadi seorang tenaga pendidik atau guru yang hendak menyusun perencanaan pembelajaran diharuskan memperhatikan beberapa hal penting, seperti menyusun dan mengembangkan isi materi, menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian memilih dan menetapkan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan, serta merumuskan instrumen atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman belajar peserta didik dan tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi perencanaan ini merupakan fungsi awal dari manajemen dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perencanaan berasal dari konsep rencana yang menggambarkan serangkaian dari keputusan yang dibuat untuk menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata pembelajaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu mempunyai definisi sebagai proses pemberian pengajaran atau pengajaran yang diterima oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman mengenai suatu hal tersebut. Jadi adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran yakni memastikan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tujuan lain dari perencanaan pembelajaran yaitu: 1. Mengelola proses pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai panduan dalam mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan persiapan yang matang, seorang guru itu dapat menentukan apa yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Melalui perencanaan, seorang guru itu dapat menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur. Tujuan tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa serta keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui perencanaan. Jadi guru dapat lebih memahami kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, guru dapat menerapkan media, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman serta gaya belajar mereka, sehingga materi yang disampaikan itu dapat memicu minat dan keterlibatan para peserta didik. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu dibutuhkan adanya rencana yang di dalamnya terdapat prosedur proses belajar mengajar yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun langkah-langkah dalam menyusun rencana pembelajaran sebagai berikut, yakni nomor 1, yaitu merumuskan tujuan khusus dalam setiap kegiatan. Memahami tujuan yang ingin dicapai sangatlah penting agar langkah-langkah yang diambil itu menjadi lebih terarah. Hal ini juga berlaku dalam perencanaan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu merancang serta merumuskan tujuan khusus dari materi yang akan disampaikan. Yang kedua, itu memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa belajar, tidak hanya sekedar kehadiran. Siswa itu di kelas mendengarkan penjelasan, mencatat, membaca. Lebih dari itu, belajar merupakan pengalaman yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus dirancang agar dapat mendorong siswa itu berpikir aktif dan kreatif. Selain itu, belajar seharusnya juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga nih, yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan pembelajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Guru itu perlu menerapkan pendekatan individual dan klasikal. Jadi pendekatan individual itu memungkinkan siswa belajar mandiri dengan bahan ajar yang telah disiapkan, yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara pendekatan klasikal itu dilakukan secara berkelompok, baik dalam kelompok kecil ataupun kelompok yang besar. Yang keempat, yaitu menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi yang keempat ini, sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru, tetapi juga mencakup orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, seperti tenaga pengajar lainnya. Guru itu berperan sebagai fasilitator dan pengelola pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, guru perlu terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kurikulum. Kemudian itu menentukan alat dan bahan untuk belajar. Seorang siswa juga membutuhkan alat dan bahan untuk belajar, termasuk media pembelajaran, untuk bisa menunjang proses pembelajaran. Kemudian memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik agar pembelajaran itu berlangsung secara efektif. Ini penting juga untuk memperhatikan fasilitas yang tersedia di sekolah. Fasilitas fisik mencakup ruang kelas, kemudian laboratorium, dan ruang pendukung lainnya. Dengan fasilitas yang memadai, guru itu bisa berkompeten serta alat dan bahan yang cukup. Proses belajar mengajar dapat berjalan lebih lancar dan tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai. Kemudian merencanakan proses evaluasi dan pengembangan penyusunan. Rencana pembelajaran perlu mencakup evaluasi dan mengembangkan atau pengembangan setelah kegiatan belajar mengajar, dan melalui evaluasi ini kita dapat menilai sejauh mana pembelajaran berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan pembelajaran di masa mendatang. Kemudian kita akan membahas tentang pengorganisasian pembelajaran. Jadi pengorganisasian pembelajaran ini merupakan langkah kedua dalam manajemen setelah perencanaan, dan pengorganisasian ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu diharapkan dapat memotivasi peserta didik sehingga hal tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kondisi pembelajaran yang efektif pastinya itu menjadi keinginan bagi setiap guru, sehingga peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran bisa dengan penuh konsentrasi dan tanpa tekanan ataupun paksaan, sehingga kewajiban belajar tidak hanya duduk dan menyimak guru, tetapi lebih dari itu, yaitu peserta didik bisa benar-benar ingin belajar untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi keterampilannya masing-masing. Seorang guru itu harus memperhatikan hal-hal yang penting dari pengorganisasian pembelajaran ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Dalam proses pembelajaran terdapat 3 tahap utama yang harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Yang pertama, tahap sebelum pembelajaran atau pre-condition, di mana guru itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP atau modul ajar yang mencakup informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran-lampiran. Guru juga itu harus mempersiapkan materi, metode, media, serta alokasi waktu yang tepat agar pembelajaran berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Pada tahap ini, guru berinteraksi langsung dengan peserta didik, dimulai dengan salam, absensi, dan persepsi. Kemudian guru menyampaikan materi baru dengan mengaitkan pada materi sebelumnya, menggunakan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, yaitu tahap setelah pembelajaran yang mencakup penilaian hasil kerja siswa, perencanaan pembelajaran berikutnya, dan refleksi terhadap proses yang telah berlangsung. Jadi evaluasi ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan menentukan perbaikan di masa mendatang. Setelah kita membahas pengorganisasian, kemudian kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pada dasarnya adalah bagian yang penting dari manajemen yang cukup kompleks, memiliki cakupan yang luas dan sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Sebagai salah satu fungsi utama dalam manajemen, pelaksanaan ini memiliki peran yang penting karena tanpa penerapan yang efektif, perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat sebelumnya itu tidak akan menghasilkan output yang nyata. Dalam pelaksanaan pembelajaran ada 3 kegiatan utama yang harus diperhatikan guru, yaitu pendahuluan dan inti dan penutup. Pertama, kegiatan pendahuluan. Di tahap ini guru itu membuka pembelajaran dengan menyapa siswa, melakukan absensi, memberi motivasi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru juga bisa bertanya tentang materi sebelumnya sebagai persepsi, lalu menghubungkannya dengan materi baru. Aktivitas awal ini bertujuan agar siswa itu siap secara mental dan tertarik mengikuti pelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Ini adalah bagian utama pembelajaran. Guru itu menyampaikan materi dengan metode sesuai seperti diskusi, praktek, atau demonstrasi. Guru juga harus bisa menjelaskan dengan jelas, memberi contoh, dan merespons pertanyaan siswa dengan baik. Suasana belajar harus dibuat menyenangkan dan interaktif agar siswa itu semangat, aktif, dan bisa mengembangkan kreativitas serta kemandirian. Yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Jadi guru itu menutup pembelajaran dengan menyimpulkan materi, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memberi pengayaan jika perlu. Guru itu bisa memberi tugas serta memberitahukan topik yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan siswa itu benar-benar memahami materi dan siap melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Setelah pelaksanaan, kita beralih kepada evaluasi pembelajaran. Jadi salah satu bagian penting dalam manajemen pembelajaran adalah evaluasi, dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang murid itu memahami, kemudian menguasai, dan mampu menerapkan materi yang sudah diajarkan. Jadi evaluasi bukan sekadar memberi nilai, tapi juga untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Secara umum, evaluasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu formatif dan sumatif. Formatif dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung dan tujuannya itu memperbaiki kekurangan-kekurangan di tengah jalan. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Di sini guru juga bisa menilai apakah metode dan media yang digunakan sudah tepat dan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya ada banyak model evaluasi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah model Tyler atau dikenal sebagai black box yang menilai hasil belajar itu dari tes awal,
dan teks akhir. Selain itu, evaluasi bisa dilakukan melalui tes dan non-tes. Tes bisa berupa tes tertulis seperti ulangan harian, UTS atau UAS maupun tes praktik. Sementara non-tes biasanya berupa pengamatan terhadap sikap, partisipasi, dan keaktifan siswa selama pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan efisien proses pembelajaran berlangsung. Hal ini mencakup penilaian terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi, media yang digunakan, sumber belajar, suasana kelas, dan cara penilaiannya. Evaluasi juga berguna untuk melihat apakah strategi pembelajaran dan program kurikulum sudah berjalan dengan baik, dengan membantu peserta didik belajar dengan baik, mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, serta menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Tujuan dari evaluasi pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, keeping track, yaitu upaya untuk memantau dan mengikuti proses belajar peserta didik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Guru perlu mengumpulkan data dan informasi selama waktu tertentu dengan berbagai cara penilaian agar bisa melihat sejauh mana kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua itu checking up, yaitu untuk mengecek tercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, cara untuk mengetahui seberapa jauh sih peserta didik sudah memahami materi yang diajarkan dan bagian mana yang masih belum mereka kuasai. Guru perlu melakukan penilaian agar tahu apa yang sudah dipahami oleh peserta didik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga itu finding out, adalah proses untuk mengetahui kekurangan, kesalahan, dan kelemahan peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru itu bisa segera menemukan solusi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Yang keempat yaitu summing up, yaitu untuk menyimpulkan sejauh mana tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sudah ditentukan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya manajemen pembelajaran merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan proses pendidikan yang efektif dan efisien di sekolah khususnya. Setiap tahapan dalam manajemen pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi, memiliki peran yang saling berkaitan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Perencanaan pembelajaran yang matang memungkinkan guru itu bisa menyusun tujuan, materi, metode, dan alat evaluasi secara sistematis sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Kemudian pengorganisasian pembelajaran membantu membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, dan mengatur sumber daya dengan tepat agar semua komponen pendidikan berjalan harmonis. Dalam pelaksanaannya juga, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi pembelajaran baik yang bersifat formatif maupun sumatif menjadi alat penting untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai dasar perbaikan dan pengembangan di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembelajaran yang baik, diharapkan guru itu dapat meningkatkan mutu pembelajaran, memotivasi murid untuk aktif belajar, dan menjadikan proses pendidikan lebih bermakna. Manajemen pembelajaran yang profesional tidak hanya mencerminkan kualitas guru, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jadi sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. See you guys.